Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dinil kafal syahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amalahum bi anna lahumul jannah. Alhamdulillah, Allah senantiasa memberikan kepada kita usia serta anugerah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semaksimal mungkin bisa menjadikannya sebagai ibadah. Oleh sebab itu, selain Allah Subhanahu wa taala mewujudkan dan menciptakan badan kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang lain, di antaranya adalah harta. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Maryam ayat 31, yaitu yang berbunyi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberi, mengganti anfusahum, jiwa-jiwa kalian, wa amwalahum, dan harta kalian, bi anna lahumul jannah, dengan surga. Ini merupakan ayat sebagai ayat untuk agar manusia senantiasa menginginkan dan menginspirasi apapun yang mereka keluarkan, baik hartanya apapun jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan khawatir. Kenapa? Karena semuanya akan diganti Allah Subhanahu wa taala dengan yang lebih baik. Apa itu? Yaitu surga. Tentu saja di antaranya jiwa angpus itu adalah di dalamnya ibadah yang berkaitan dengan ibadah badaniah yang tidak bisa diwakilkan oleh yang lain, seperti sholat, saum di bulan Ramadan itu tidak bisa diwakilkan oleh dia sendiri, tetapi ada kaitannya dengan amwal, harta, bi amwalihim, dengan harta. Nah, ini kalau kaitan dengan harta bisa diwakilkan. Contoh misalkan zakat fitrah, zakatul fitri hakun wajibun ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu adalah hak setiap muslim, bahkan anis sogiri, bahkan terkena juga yang kecil, bahkan masih di dalam kandungan, selama masih ada jiwanya, yaitu ketika umur 4 bulan atau umur 120 hari, maka harus kena zakat. Siapa yang membayarnya? Tentunya ayah atau ibunya. Kenapa? Karena ini zakatun nafsi, zakat yang berkaitan dengan jiwa. Jadi selain ada zakat mal yang berkaitan dengan harta, ternyata zakat pula ada yang berkaitan dengan nafsu. Tetapi siapa yang membayarnya? Tentunya orang yang memberi hak kepadanya. Maka dalam ayat yang lain, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim, dan dalam harta-harta mereka hakun, ada hak. Untuk siapa? Lisaili wal mahrum, untuk orang-orang yang meminta-minta dan yang membutuhkan. Nah, dalam ayat ini jelas bahwa orang itu bisa masuk surga karena dua hal. Yang pertama karena melakukan ibadah badaniah seperti sholat, dan tentu saja diantaranya saum, haji, dan umroh. Tetapi tentu saja yang kedua, bi amwalihim, dengan harta itu pun lebih menopang. Kenapa? Karena kita ketika sholat pun harus memakai harta. Kenapa harus pakai baju? Dan baju itu pun tentu harus dibeli. Tidak bisa, bahkan bisa hukumnya haram ketika kita sholat memakai pakaian yang hasil mencuri atau yang lainnya. Oleh sebab itu tentu saja harta ini menopang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka oleh sebab itu, wa fi amwalihim haqqul lisail wal mahrum, maka dalam diakhiri di bulan Ramadan yaitu dengan adanya zakat fitrah. Kenapa? Ini bentuk sosial manusia kepada manusia yang lain dan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka fungsi dari zakat adalah selain tuhratan lisaimi, membersihkan orang yang saum dari lagho dan rofas, juga tentu tu'matan lil masakin, sebagai makanan. Artinya bentuk kepedulian yang tentu dulu atau mungkin sampai sekarang pun makanan adalah sebagai simbol penopang bagi kehidupan manusia. Maka tentu dalam melaksanakannya harus benar-benar. Maka sunaikanlah zakat itu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yaitu zakat fitrah, karena waktunya hanya sebentar, yaitu setelah sholat Id, setelah sholat subuh, sebelum
sholat Id. Nah, waktu itulah waktu yang paling tepat untuk menunaikan zakat fitrah. Tetapi tentu saja mengumpulkannya ke amilin yang menerima zakat itu boleh di awal-awal, bahkan di awal saum. Mungkin saja dapat disampaikan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli sedekah, zakat dan infak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan kita sebagai manusia, apakah itu karena ibadah badaniyah ataupun ibadah maliyah yang sudah tadi disebutkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.